Anda kembali bersama kami di Berita Makassar. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Memperkosa anak kandung, seorang ayah diringkus penyidik Polres Pindrang. Tim pemadam kebakaran Parepare berhasil evakuasi ular hitam dari dalam koper di lantai 3 rumah warga. Antisipasi musibah, tim Badan SAR Nasional Sulawesi Selatan menggelar apel siaga merah putih di Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa. Diduga sopir mengantuk, minibus menghantam truk parkir di pinggir jalan Trans Sulawesi Kabupaten Baru. Sopir, minibus, dan seorang penumpang tewas di lokasi kecelakaan. Astagfirullahaladzim. Minibus yang dikemudikan Jainuri menabrak truk yang parkir di pinggir jalan Trans Sulawesi Desa Kupa, Kabupaten Baru. Jainuri dan penumpang Nurul Komri meninggal di lokasi tabrakan. Minibus sempat naik ke trotoar sebelum menabrak belakang truk. Yang pertama-tama itu ada dentuman keras Pak dari luar tuh kan saya di dalam. Dengar. Iya dengar. Pokoknya keras itu bunyinya. Pas saya keluar ternyata ini ada orang kecelakaan. Diduga sopir minibus mengantuk saat melaju dari Makassar menuju Parepare sehingga tidak mampu mengendalikan kendaraan. Sedangkan pengemudi truk bermuatan pupuk menepikan kendaraan karena hendak membantu memperbaiki truk rekannya yang mogok di pinggir jalan. Kronologis daripada kejadian laka lantas yang terjadi di wilayah hukum kami, yaitu wilayah hukum Polres Baru. Jadi kendaraan yang menabrak ini adalah mobil Toyota Kijang yang dari arah Makassar menuju arah Parepare. Sesampainya di TKP menabrak sebuah mobil truk pengangkut pupuk yang sementara berhenti dan mesin masih dalam keadaan bunyi untuk membantu rekannya yang rusak mobilnya di sebelah. Kalau saya melihat daripada kejadian ini ya diperkirakan 70 sampai 80 km per jam. Penyebabnya karena saya melihat di TKP itu bahwa bannya lari naik ke trotoar, korbannya 2 orang meninggal di TKP. Jenazah 2 korban dibawa ke rumah sakit sebelum dipulangkan ke rumah duka di Kota Makassar. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Baru. Guna mengantisipasi musibah, tim Badan SAR Sulawesi Selatan menggelar apel siaga merah putih di Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa. Ratusan pendaki hendak merayakan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia di puncak Gunung Bawakaraeng. Tim Badan SAR Nasional atau Basarnas Sulawesi Selatan menggelar apel siaga merah putih sejak 16 Agustus 2022 di Gunung Bawakaraeng, Kabupaten Goa. Beberapa peralatan tersedia seperti kendaraan, alat komunikasi, alat navigasi, serta perlengkapan medis dengan melibatkan 210 orang. Petugas juga mendirikan sejumlah posko guna memantau banyak pendaki yang hendak merayakan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia di Gunung Bawakaraeng. Ratusan pendaki yang akan mengibarkan bendera merah putih di puncak Gunung Bawakaraeng telah melakukan pendakian. Siaga SAR khusus merah putih untuk mengantisipasi kemungkinan adanya pendaki atau wisatawan yang merayakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di puncak Gunung Bawakaraeng. Hari ini kami bersama 56 organisasi relawan melaksanakan siaga di Gunung Bawakaraeng. Kami membagi 5 tim. Yang pertama, 1 tim akan standby di Posko Lembana, kemudian 1 tim akan standby di Lembarama karena di sana juga ada kegiatan pengibaran merah putih. Kemudian tim lain akan standby di Pos 5 Bawakaraeng, Pos 8 dan Puncak Gunung Bawakaraeng sendiri. Berharap kegiatan Siaga Merah Putih tahun 2020 ini berjalan dengan lancar tanpa satu kendala apapun. Kami harap semua pendaki naik dalam kondisi sehat dan kembali dalam kondisi selamat.
Ya, sejumlah warga Duampanua Kabupaten Pindrang memeriahkan pawai perayaan kemerdekaan. Para peserta mengenakan pakaian adat hingga kostum pejuang guna menumbuhkan semangat nasionalisme. Beginilah kemeriahan karnaval perayaan ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia yang digelar warga Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pindrang. Para peserta mengenakan pakaian adat hingga kostum pejuang dilengkapi bambu runcing. Kegiatan ini untuk mengenang pahlawan bangsa Indonesia yang rela berkorban merebut sekaligus mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Harapannya melalui momen ini tumbuh nasionalisme di kalangan generasi muda agar selalu berinovasi membangun Indonesia. Konsep yang dipilih ini hari apa? Konsep ini untuk membudayakan masyarakat di hari kemerdekaan ini kembali dengan adanya suatu perjuangan mengingatkan kita betapa sulitnya mereka para pahlawan keluar dari suatu penjajahan. Sama halnya dengan hari ini di mana pandemi COVID-19 kurang lebih 3 tahun membungkus suatu kegiatan masyarakat hingga ada keterbatasan di masyarakat yang tidak bisa lagi dilakukan. Alhamdulillah hari ini bisa kita laksanakan di Kecamatan Duampanua hingga masyarakatnya antusias untuk kegiatan ini. Tadi pakai kostum apa pesertanya, Pak? Jadi berdasarkan dengan kostum-kostum yang ada digunakan oleh peserta, yakni inisiatif para teman-teman atau masyarakat antusias untuk menggunakan para kostum-kostum pejuang hingga bisa lahir suatu semangat. Sejumlah komunitas turut memeriahkan karnaval yang pertama digelar setelah pandemi COVID-19. Kecamatan Duampanua merupakan wilayah multietnis. Selain suku Bugis dan Mandar, masyarakat Kecamatan Duampanua juga berasal dari Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera hingga Papua. Kecamatan Duampanua menjadi basis pejuang Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat saat melawan penjajah Belanda. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Kita ke informasi lain, ratusan ekor tukik atau anak penyu jenis lekang dilepas liar di Pantai Lowita, Kabupaten Pindrang. Satwa ini ditangkarkan secara swadaya di rumah penyu oleh 5 pemuda setempat. Sejumlah murid sekolah dasar melepas liar ratusan tukik jenis lekang di Pantai Lowita, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang. Tukik ini ditangkarkan di rumah penyu oleh 5 pemuda setempat. Pelepas liaran ke habitat asli tukik ini sebagai upaya melestarikan keberadaan penyu yang kian langka. Ini hasil penangkaran di sini. Betul Kak, hasil dari teman-teman konservasi menetaskan di daerah ini dan dilepaskan kembali ke laut untuk menjaga habitat penyu agar tetap lestari. Nah, di Lowita ini ada berapa jenis yang sering muncul di sini? Jadi di pantai, khusus di Pantai Lowita ini selama kita berkegiatan konservasi ada 3 jenis penyu yang kita temukan, di mana penyu jenis lekang, jenis sisik dan penyu hijau. Yang paling umum ditemukan adalah penyu jenis lekang di pantai ini. Sejauh yang kita penangkaran ini sudah berapa banyak kita Sejauh kita mengadakan konservasi penyu sudah tahun ini tahun 2022 kita sudah melepas lebih dari 6.000 tukik yang kita kembalikan ke laut. Yang kita temukan di Pantai Lowita dan kita tetaskan di rumah penyu. Untuk tantangan yang dihadapi sendiri sih untuk pelestarian penyu ini? Jadi tantangan yang kita hadapi itu masih banyaknya perburuan penyu di pantai ini, masyarakat yang belum sadar akan pelestarian penyu dan polusi cahaya yang banyaknya juga menjadi area tempat wisata, itu yang menjadi ancaman buat kami yang berkegiatan di Pantai Lowita, terutama juga sampah. 3 jenis penyu yang kerap bertelur di Pantai Lowita meliputi penyu lekang, penyu sisik, dan penyu hijau. Guna melestarikan penyu, para pemuda menggandeng berbagai pihak mengadopsi tukik. Mereka menawarkan sumbangan untuk membiayai penangkaran telur penyu sebelum menjadi tukik. Para pengelola rumah penyu juga memberikan edukasi kepada pelajar yang berkunjung ke lokasi penangkaran agar selalu menjaga kelestarian satwa. Suwardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Pindrang. Ya, demikian berita Makassar hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.